Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi. Hari ini kita agendanya akan membahas tentang fungsional penggunaan Odoo ERP terutama pada HR modul. Oke, kita akan mulai dulu dari yang pertama, employee modul. Yang perlu diperhatikan pada employee modul terkait dengan payslip. Contoh di sini saat ini ada 2 employee yang akan kita gunakan datanya nanti untuk pembuatan payslip. Yang pertama ada Bani, di mana Bani ini statusnya dia adalah pegawai tetap. Kita coba lihat kontraknya dulu. Jadi yang akan kita gunakan hari ini itu adalah payslip dengan penghitungan PPh 21 metode net ya. Di mana metode net ini untuk mengakomodir PPh 21 yang dijadikan beban perusahaan seperti itu. Jadi yang membayar adalah perusahaan, tidak dipotongkan dari take home pay. Nah, di mana kontraknya kalau di sini untuk kontrak type kita membuat ada PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, dan untuk pegawai tetap menggunakan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Oke, lalu untuk salary structure type kita gunakan yang employee karena pegawai tetap. Jadi nanti dia akan otomatis menggunakan struktur yang pegawai tetap. Lalu untuk kontraknya di salary information, karena ini menggunakan metode net, maka sesuai dengan keadaan bahwa nilai kontrak itu merupakan nilai take home pay. Jadi tinggal dimasukkan saja di sini nilai take home pay-nya berapa, nantinya juga akan digunakan untuk basic salary di payslip karena PPh 21-nya tidak akan dikurangkan dari take home pay. Ini hal pertama untuk kontrak. Nah, di sini juga sudah saya set untuk nanti kita mencoba atau melihat apabila ada kenaikan gaji ya. Jadi di bulan pertama ini Januari itu gajinya 25 juta. Yang kedua ini sengaja saya beri angka yang tidak pas supaya nanti PKP-nya itu pasti tidak bulat angkanya sehingga kita bisa melihat pembulatannya. Lalu di bulan ketiga saya mencoba untuk menambahkan kenaikan gaji kontraknya 2 kali lipat dari awal. Jadi apabila harapannya nanti diterapkan seperti ini, apabila ada kenaikan gaji, misal contoh ya, di kontrak pertama di tahun awal 2023 si employee ini mempunyai kontrak 25 juta. Awalnya kontraknya itu 1 tahun misalnya. Lalu ternyata di pertengahan tahun ada kenaikan gaji, kontrak baru gitu ya, gajinya naik. Harapannya yang lama itu diganti tanggalnya. Jadi misal tadinya ini bulan 12 gitu ya, end date-nya itu diganti sampai sebelum naik gaji. Jadi misal gajinya naik di bulan Juni misalnya, berarti bulan Mei ini di end date-nya berarti Mei. Nah, lalu perlu di expired dulu, lalu dibuat kontrak yang baru dari Juni sampai Desember misalnya seperti itu. Jadi kalau ada kenaikan gaji, harapannya dibuat kontrak baru. Karena apa? Payslip-nya membutuhkan data kontrak dan payslip sebelumnya. Jadi kalau kontraknya ini langsung diubah tanpa membuat kontrak baru, nantinya data yang diambil, jadi contoh kita membuat payslip Juni gitu ya, kontraknya gajinya naik, kan dia akan membutuhkan data yang sebelumnya. Nah, ketika data yang sebelumnya itu diubah, otomatis nanti payslipnya juga akan berantakan hasilnya gitu ya, karena kontraknya tidak ada historinya seperti itu. Oke, itu yang pertama untuk kontrak. Lalu kita coba lihat yang satunya untuk yang pegawai tidak tetap. Di sini kita membedakan, tadi kan PKWTT, yang ini PKWT. Nah, untuk PKWT kita set untuk structure type-nya menggunakan yang tidak tetap. Oke, sama perlakuan untuk kontraknya. Untuk gaji itu sesuai THP seperti itu. Untuk allowance nanti kita lihat di modul selanjutnya. Memasukkannya tidak di kontraknya ya. Allowance. Yang selanjutnya pada employee details yang perlu diperhatikan, kita kemarin ada customisasi untuk work risk atau resiko kerja. Ini saya full screen aja supaya lebih besar ya.
Oke, di sini ada work list di employee detail pada tab work information itu ada work list di sini. Kalau versi standar Odoo ini tidak ada karena kemarin kita custom untuk penyesuaian atau untuk bahan kalkulasi penghitungan BPJS jaminan kecelakaan kerja, di mana untuk payslip yang existing sekarang belum digunakan. Oke, nah di sini ada tooltipnya bahwa resiko kerja levelnya di BPJS Ketenagakerjaan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama very low atau sangat rendah, yang kedua low atau rendah, yang ketiga sedang atau moderate, yang keempat tinggi atau high, lalu yang nomor 5 adalah sangat tinggi atau very high. Nah, jadi di sini sudah ada tooltipnya, angka 1 sampai 5 bisa diisi angkanya 1 sampai 5. Karena ini fieldnya tipenya integer, jadi tidak bisa diisi teks. Dia hanya bisa diisi angka saja dan tidak bisa diberi koma. Contoh kita memasukkan low gitu ya, ini tidak akan bisa disimpan. Oke, yang selanjutnya untuk work list kita lanjut ke private information. Nah, di sini yang penting harus dimasukkan adalah address yang pertama. Karena kalau address tidak dimasukkan nanti payslip-nya tidak mau tergenerate. Lalu yang kedua yang penting juga atau harus ada adalah family status, di mana bagian family status ini digunakan untuk informasi PTKP, menentukan TK0, K3, K4 seperti itu. Nah, untuk PTKP ini perlakuannya agak sedikit berbeda di sini ya, di Odoo ini, bahwa yang perlu diperhatikan adalah pada number of dependent, di mana biasanya kalau kita memasukkan data marital status itu kan kita memasukkan number of dependent-nya itu jumlah anak ya. Nah, untuk di Odoo ini kita perlu memasukkan seluruh jumlah tanggungan termasuk istrinya. Jadi seandainya single nggak ada masalah ya, katakanlah single namun mempunyai 2 tanggungan dimasukkan saja 2. Tapi apabila married lalu tanggungannya adalah istrinya juga, katakanlah menikah anaknya 2, berarti kita memasukkan number of dependent-nya atau jumlah tanggungannya itu 3 termasuk istrinya. Seperti itu. Oke, untuk Ani kita kembalikan single saja. Kita lihat untuk Bani, ini kondisinya adalah K2 ya, berarti jadi menikah dengan jumlah tanggungan 3 termasuk istrinya. Jadi masuknya ke K2 gitu ya. Oke, ini untuk yang perlu diperhatikan pada employee detail setting. Untuk informasi yang lain seperti bank account number segala macam ini tidak mandatory. Jadi apabila dimasukkan nanti akan muncul di payslip-nya juga. Tapi bila kosong nanti akan kosong. Itu tergantung nanti dari settingan dokumen payslip-nya, nanti kita akan bahas juga. Oke, pada employee yang selanjutnya di employee detail yang perlu kita perhatikan juga di kontrak untuk memasukkan allowance. Jadi kita membahas untuk allowance terlebih dahulu di halaman kontrak ini. Di pojok kanan atas ada salary attachment, di mana salary attachment ini akan digunakan untuk 2 informasi ya. Yang pertama adalah allowance, yang kedua adalah cash bond. Namun untuk cash bond nanti kita akan bahas melalui modul payroll saja. Jadi untuk di kontrak ini kita bisa menambahkan tunjangan. Nah, pada dokumentasi sudah dijelaskan untuk allowance itu menggunakan yang attachment of salary. Jadi atau child support apabila ingin membedakan gitu ya, untuk child support ini di allowance sendiri atau semua digunakan di attachment of salary tidak ada masalah. Jangan lupa untuk memasukkan nama allowance-nya di description. Sebagai contoh di sini kita memasukkan tunjangan transportasi misalnya. Nah, nama tunjangan transportasi inilah nanti yang akan muncul di payslip. Jadi kalau di salary structure di dokumentasi kemarin kita bisa lihat bahwa pada rumusnya itu namanya adalah salary allowance, tapi nanti yang muncul di payslip itu akan sesuai dengan nama ini. Seperti itu. Oke. Dan ini untuk tunjangan ini kita bisa mengatur juga ini tunjangan akan diberikan berapa kali. Misalnya bulanannya adalah 1 juta. Oke, lalu kita ingin totalnya memberikan katakanlah 5 juta. Oke, kita save.
Nah, nanti dia akan otomatis tiap bulan masuk ke payslip sebagai tunjangan transportasi untuk employee Bani. Oke, kita kembali ke employee detail. Pada modul employee yang paling penting diatur atau disesuaikan, kita sudah selesai membahasnya, yang akan digunakan untuk payslip. Yang kedua, kita akan masuk ke modul time off. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di time off adalah yang pertama, time off type atau jenis cutinya atau jenis leaves-nya gitu ya. Dimana yang paling penting untuk payslip itu adalah jenis-jenis time off yang unpaid atau yang tidak dibayar atau sering kita sebut ada potongan gajinya. Dimana di sini kita set untuk time off type yang tidak dibayar adalah tipe unpaid. Namun di beberapa perusahaan mungkin ada yang sakit, lalu mungkin ada beberapa jenis tipe yang lain. Jadi ada beberapa tipe yang tidak dibayar itu bisa. Tidak hanya satu saja, seperti itu. Biasanya kan ada annual leave juga. Annual leave itu masuknya ke paid time off atau membuat tipe sendiri. Jadi untuk membuat time off type kita tinggal semudah untuk klik create, lalu masukkan namanya, kita define approval-nya segala macam. Lalu apabila ingin tidak dibayar, dalam arti jenis cuti ini mengurangi gaji gitu ya, di sini kita tinggal memasukkan work entry type di payroll-nya sebagai unpaid. Seperti itu. Oke. Untuk bila tidak dibayar. Apabila ini cutinya tetap dibayar, tinggal dikosongi saja. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah untuk cara menambahkan time off, itu nanti bisa dilihat di user guide di Udo. Namun yang paling penting di sini adalah approval-nya. Jadi apabila ada employee atau biasanya kalau usernya tidak banyak, itu nanti manajernya yang membuatkan pengajuannya gitu ya. Lalu tadi approval-nya kan dibuat 2 gitu ya. Sebagai manajernya kita bisa membuatkan time off juga. Oke. Di sini katakanlah kita sudah selesai mengisi ini. By employee, kita bisa membuatkan yang lain. Misalnya saya mau membuatkan Ani gitu ya. Ada time off type yang unpaid. Lalu jangan lupa di sini untuk payslip state-nya itu apakah di-compute di current payslip. Dalam arti kalau current payslip berarti dia akan dihitung pada payslip yang ada di bulan sekarang. Jadi bulan yang sama dengan tanggal cutinya. Atau akan dihitung pada payslip selanjutnya. Jadi ini perlu kita define. Oke, katakanlah sudah mengajukan, nanti tampilannya seperti ini. Ini coba kita review dulu lalu kembalikan. Nah, kalau sudah mengisi, kita tinggal mensubmit atau meminta approval, tinggal klik confirm. Lalu nanti yang pertama, apabila karena ini administrator jadi bisa approve semua ya. Namun pada keadaan aslinya itu approver ini nanti akan mengikuti pengaturan approver time off yang ada di employee. Jadi siapa approvernya, siapa manajernya, lalu juga ada settingan sebagai user yang menjadi time off officer, atau biasanya time off officer ini untuk HRD-nya biasanya. Oke, katakanlah di sini yang untuk Bani ini saya set manager dan time off officer-nya adalah administrator semua, jadi kita bisa langsung approve. Oke, karena ini dibuat 2 kali untuk unpaid, dia perlu tadi di settingannya perlu approval dari manager dan juga time off officer sehingga ada second approval. Oke, ketika sudah tervalidasi, ini nanti data unpaid ini karena dia akan potong gaji ya, nanti dia akan otomatis masuk ke payslip dan langsung dihitungkan nilai basic salary-nya setelah potongan. Selanjutnya kita akan masuk ke modul attendance. Oke, di attendance ini jadi di payslip itu kenapa kita perlu mendefine yang unpaid? Karena asumsinya saat ini pegawai atau slip gaji yang digunakan itu kan semuanya based on kontrak ya, based on basic salary, di mana mungkin apabila ada potongan gaji itu perlu ada cuti terlebih dahulu. Namun di salary structure nanti kita akan bahas itu ada pengaturan
untuk mengatur apakah penghitungan basic salary itu berdasarkan work entries atau jadwal kerja dan juga cuti, atau berdasarkan jumlah absen. Itu biasanya kalau untuk jumlah absen untuk penghitungan yang freelance misalnya, itu nanti bisa digunakan. Nah, yang paling penting di sini untuk attendance itu adalah konfigurasi extra hours. Jadi masuk ke configuration, di sini saat ini di akun demo ini kita set untuk extra hour-nya tidak dihitung. Seperti itu. Jadi apabila nanti berkenan untuk menghitung lembur, itu nanti bisa pakai template yang sudah ada ditambahkan ke payslip seperti itu. Nanti dia akan otomatis menghitung extra hours sesuai dengan data absen. Lalu nanti untuk tarifnya akan kita bahas ketika membahas salary structure ya. Tapi dia intinya akan membagi menjadi jumlah hari, di mana jumlah hari dalam satu bulan working days itu rata-rata 21 atau 22 hari. Seperti itu, nanti akan dibagi jumlah hari dalam sebulan, lalu dikalikan tarif lemburnya, seperti itu. Oke, pada modul attendance yang paling penting di sini untuk extra hours-nya. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke modul tambahan informasi untuk payslip ya, yaitu modul expense, di mana nanti ini ada hubungan dengan reimbursement. Oke, kita akan coba. Ini kemarin sudah ada beberapa expense, kita bisa create. Sebagai manajer kita bisa meng-create expense untuk employee kita, untuk bawahan kita, atau kita bisa membuat untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, saat ini saya akan membuatkan untuk yang bani. Katakanlah ada pengeluaran project untuk makan siang. Lalu kategorinya kita di sini bisa memilih untuk jenis expense-nya, ada communication, others, meals, gift, dan travel dan accommodation. Untuk jenis expense kita bisa membuat di expense kategori ya. Oke, kita sekarang pilih yang ini meals ya. Oke, katakanlah pengeluarannya 100.000. Oke, apakah termasuk PPN atau tidak? Ada PPN-nya atau tidak? Kalau tidak, kita silang saja. Lalu yang mengeluarkan adalah bani ya tadi. Nah, di sini ada dua kondisi di mana apakah pengeluaran ini akan dibayar oleh perusahaan atau dibayar oleh employee. Untuk kasus ini karena kita ingin mencoba di payslip-nya, kita pilih dibayar oleh employee untuk di reimburse nantinya. Oke, lalu expense date-nya kita buat di Januari saja. Oke, lalu untuk account-nya ini bebas, account pengeluarannya nanti bisa ikut chart of account, bisa ditentukan sendiri. Oke, lalu kita save. Kita bisa menambahkan receipt di sini. Nah, lalu apabila ingin meminta reimburse, ya, kita bisa create report. Atau mungkin apabila dibayar oleh company, kita minta untuk mau dibayar gitu ya, kita bisa create report ini. Oke, lalu submit to manager. Untuk manajernya approve ya. Sebagai manajer kita bisa nge-approve. Lalu untuk pembayarannya itu apakah langsung di-post di journal entry sekarang, lalu accounting langsung bayar, atau akan dibayarkan pada payslip. Jadi ini ada dua pilihan ya, apakah reimburse-nya itu mau langsung dibayar. Kalau mau langsung dibayar, nanti kita tinggal klik post journal entry saja, nanti di accounting akan ada vendor bills yang harus dibayar. Akan ada notif pada dashboard accountingnya pada bagian vendor. Lalu kalau ingin di reimburse di payslip, kita tinggal klik saja di report in next payslip. Oke, ini kita selesai. Lalu untuk expense nantinya akan otomatis masuk ke payslipnya employee bani ini. Oke, coba ketika expense ini terbuat saat ini, kita coba lihat sebentar di accountingnya.
Jadi ketika ada expense dari employee itu di vendor bills ini akan ada satu expense to process karena nanti perlu ada pembuatan payslip terlebih dahulu untuk mengcounter bagian sisi kreditnya, gitu ya. Oke. Lalu kita coba lihat di journal entry saat ini untuk yang pengeluaran makan siang tadi karena akan di reimburse di payslip selanjutnya, dia belum terbuat journal entries-nya seperti itu. Karena dia akan menunggu payslip-nya di-generate. Ketika payslip di-generate, nanti pengeluaran atau pencatatan transaksi makan siang tadi akan terbuat seperti ini, lunch ini. Contohnya ini yang sebelumnya. Oke, pada expense itu yang perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya kita masuk ke kasbon. Nah, ini untuk kasbon ini kita perlu ada dua perlakuan. Yang pertama adalah mencatat pengeluaran kasnya, gitu ya. Kita mencatat pengeluaran kasnya melalui accounting. Kita buat journal entries secara manual, katakanlah kita kasbon Januari misalnya. Oke, accounting date-nya tanggal 15. Lalu kita buat dulu pengeluarannya. Kasbon di sini kita anggap karena di payslip-nya saya atur untuk kasbon itu adalah employee liabilities atau piutang karyawan, sehingga untuk pembuatan jurnal awal atau pengeluaran kasnya, kasbonnya itu kita perlu klik employee liabilities atau piutang karyawan pada sisi debit karena ini piutang ya. Dan account number-nya nomor 1 itu dia masuk ke current asset. Oke, lalu labelnya adalah kasbon Bani Januari. Katakanlah kasbon 300.000 misalnya, atau agak besar aja 4 juta karena gajinya 20-an ya. Oke, lalu kita buat pengeluaran kasnya. Jadi di sini kita hanya mencatat pengeluaran kas ya. Katakanlah menggunakan cash. Oke, kasbon Januari 4 juta, lalu kita post. Oke, lalu perlakuan yang kedua ketika ada kasbon adalah kita mencatat dari sisi salary attachment, gitu ya. Atau kita juga bisa masuk ke kontrak, tapi kita akan menggunakan salary attachment saja. Kita create, kita pilih tadi employee-nya adalah Bani, lalu deskripsinya tadi adalah kasbon Januari. Oke. Lalu pada dokumentasi juga sudah kita tuliskan bahwa untuk kasbon atau pinjaman itu kita menggunakan fitur assignment atau tipenya adalah assignment of salary. Di mana ini perlakuannya juga bisa seperti yang allowance tadi. Kita bisa katakanlah tadi pengeluaran kasnya itu 4 juta tapi pengennya dipotong ke payslip 10 kali gitu ya misalnya. Berarti kita masukkan karena 10 kali 4 juta bagi 10 kita masukkan 400.000 yang akan dipotong per bulan lalu totalnya 4 juta seperti itu. Oke, 4 juta dia nanti akan selesai karena ini mulai bulan 2 ya. Mulai bulan 2 dia nanti akan selesai di bulan 12 atau potongan terakhirnya di bulan 11. Payslip bulan 11 seperti itu. Atau untuk kasus ini karena cuma 1 kali kita masukkan saja monthly amount-nya sama 4 juta. Oke. Kita save. Ini untuk pencatatan kasbon atau potongan gaji ya. Potongan gaji apapun bentuknya. Boleh kasbon, boleh potongan atau pinjaman. Boleh juga seandainya ada kondisi di mana mungkin ini beberapa kami pernah menemukan kondisi misalnya karyawan ini dibelikan kendaraan oleh perusahaan namun cicilannya itu yang membayar adalah perusahaan langsung dipotong. Tuh, misalnya langsung dipotong dari gaji. Ada beberapa kasus seperti itu bisa dimasukkan ke sini juga. Jadi nanti saat waktunya dia sudah cicilan terakhir gitu ya, tidak ada resiko lupa atau kelebihan memotong gitu ya. Oke. Ini untuk kasbon dan potongan gaji. Tadi ada yang pertama kita perlu mencatat pengeluaran kasnya, yang kedua perlu mencatat assignment of salary-nya untuk nantinya supaya masuk ke payslip.
Jadi harapannya ini dilakukan pada saat yang bersamaan ya, supaya menghindari adanya kesalahan atau error data. Karena kalau error nanti apabila kasnya tadi sudah keluar, nanti payslip-nya juga menggajinya jadi double gitu. Jadi satu hal untuk yang kasbon, potongan segala macam ini kenapa harus menggunakan yang assignment of salary supaya tidak dijadikan pemotong atau pengurang untuk PPh 21-nya. Jadi nanti untuk tadi ada reimbursement, lalu potongan gaji ini yang seperti kasbon, pinjaman karyawan segala macam itu nanti akan dihitung setelah penghitungan PPh 21. Jadi dia tidak akan mengurangi penghitungan PPh 21-nya. Jadi hanya mengurangi take home pay saja atau menambah take home pay untuk